saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong. Nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Dasar otak narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping, ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang nasib dari Mbah Udin yang masih terkantung-kantung di Amerika, di mana sudah 2 minggu visa Mbah Udin habis. Sisa 2 minggu lagi waktu Saifuddin di Amerika. Karena setelah visa habis, ada waktu 1 bulan untuk menaikkan kasus dia ke pengadilan. Jadi ini kita menunggu keputusan dari pengadilan Amerika, apakah memberikan suaka kepada Udin, atau terpaksa Udin harus disepak keluar, atau menjadi imigran gelap. Ya, kalau dia jadi imigran gelap, biasanya dia harus pindah negara bagian dulu agar jangan diburu. Karena kalau di negara bagian tempat dia sekarang, yaitu di California, nama dia jelas-jelas terdata sebagai imigran gelap. Biasanya kantor imigrasi itu akan langsung mencari dia. Tetapi kalau dia sudah pindah ke negara bagian lain, itu nanti jadi kerjaannya federal. Ya, jadi yang imigrasi secara nasional yang urusin. Itu akan mencari dia juga, dan yang melindungi dia biasanya bisa kena hukuman juga. Dan kita dapat kabar terbaru, ya, dari Bang Al-Ayubi, di mana Bang Al-Ayubi, ya, menemukan satu video, dan di video tersebut Saifuddin berada di kursi sebelah kiri. Ya, jadi dia ada di kursi sebelah kiri, yang notabene kalau di Amerika kursi sebelah kiri itu adalah kursi driver. Ya, karena di Amerika itu beda dengan di Indonesia. Kalau kita ini kan setir kanan. Di Amerika itu setir kiri. Jadi Saifuddin berada di posisi kursi driver. Ngapain dia di kursi driver, ya? Apakah dia nyetir di Amerika? Padahal kita tahu bahwa Saifuddin itu di Indonesia saja jarang sekali kita lihat dia nyetir. Bahkan nggak pernah. Ya, kita belum pernah menemukan dia lagi nyetir. Kalau si Risuli Lubis sering kita lihat, ya, sambil nyetir dia sambil rekam, sambil ngevlog. Kalau Saifuddin nggak pernah, biasanya dia duduk di belakang, dia pakai supir, ya, karena Saifuddin ini selalu merasa dirinya tuh bos. Ya, dia merasa kalau dia tuh orang penting, ya, jadi dia pakai supir. Dan di Amerika kok tiba-tiba dia di sebelah kiri. Apa untuk gaya-gayaan saja gitu. Jadi begitu si Rudi Gunawan masuk mobil, dia pindah sebelah kanan. Tapi kan konyol juga gitu. Ya, konyol juga kamu duduk sebelah kiri, begitu nanti supir aslinya datang, atau yang bawa mobil itu datang, dia pindah lagi ke sebelah kanan. Untuk apa gitu gaya-gayaan? Ya, untuk apa gaya-gayaan? Terus di dalam mobilnya nggak ada orang lain, cuman dia sendiri. Nggak ada istrinya, nggak ada penumpang lain, cuman dia sendirian gitu. Apakah dia lagi nunggu penumpang, ya? Jadi bisa jadi dia lagi jadi Uber, ya, taksi online, jadi Uber di sana, jadi driver Uber, untuk mencari nafkah. Karena kan kita tahu, Saifuddin ini lagi berat YouTube-nya. Sekarang YouTube-nya udah mulai nggak laku. Kontennya sudah tidak ditonton. Dia hanya bisa berharap donasi,
dan juga harus mencari pekerjaan lain. Kalau kita bicara donasi, orang juga sudah mulai malas. Orang sudah mulai muak melihat Saifuddin. Orang lebih suka mendukung Paul Jang yang dianggap lebih konsisten dibandingkan dengan Saifuddin dalam menghujat ya. Karena hujatan Saifuddin itu-itu aja. Dia kurang bisa mengupgrade hujatannya. Bahkan saat ditantang untuk menghujat suara azan, dia nggak berani. Kenapa Saifuddin nggak berani? Ya dia takut senasib nanti dengan yang barusan pass away, yang lulusan dari kamera jembatan. Dia nggak berani mencoba itu. Salah-salah nanti lewat juga dia kan. Terus kita tahu, sebelum meninggal, pendeta lulusan kamera jembatan menjanjikan akan berdonasi kepada Saifuddin. Tetapi pendeta tersebut udah duluan pergi, sudah meninggal, dan terpaksa ya janji tersebut juga harus ikut dikuburkan bersama dia. Nggak mungkin lah orang sudah meninggal disuruh transfer lagi kepada Saifuddin ya, karena sudah meninggal. Sehingga ya apa mungkin si Saifuddin ini lagi jadi taksi online ya, jadi Uber gitu. Karena kemarin dia coba jadi stand up comedy. Ya, jadi Saifuddin tuh kemarin dia coba menjadi stand up comedian di Amerika, tetapi nggak laku karena bahasa Inggrisnya kurang. Dia lakunya tuh di Indonesia kalau jadi stand up comedy. Nah, sekali ini dia apakah menjadi supir taksi? Kita dengar dulu penjelasan dari Al-Ayubi ya, yang selalu memantau pergerakan si Saifuddin. Bahkan Saifuddin tambah kurus berapa kilo pun, Al-Ayubi biasa tahu. Karena dia ngikuti nih. Ya, Udin ini udah makan belum? Tanya sama Bang Al-Ayubi. Terus ukuran badannya berapa, ukuran sempaknya berapa. Al-Ayubi paling tahu ya, karena itu memang dalam pemantauan dia selalu si Saifuddin ini ya, dipantau terus sama Al-Ayubi. Oke, kita dengar dulu penjelasan dari Bang Al-Ayubi perihal Saifuddin jadi supir taksi di Amerika ya, dia bikin judulnya seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi kira-kira gimana, dan jangan lupa juga didukung Al-Ayubi TV ya. Kalau enggak nanti Bang Al-Ayubi bisa ngamuk dan dia bisa menyuruh Deborah dan Pak Lamsen untuk memarahin kalian. Oke, kita dengar dulu. Amin. Teman-teman, videonya belum dimulai, reaksinya itu belum dimulai, tapi saya sudah mau ketawa duluan. Saifuddin Ibrahim ya, Saifuddin Ibrahim ini teman-teman sok-sokan nyetir mobil ya di Amerika, yang mana setirnya itu berada di posisi sebelah kiri teman-teman. Jangankan setirnya itu posisinya di sebelah kiri ya, di Indonesia saja, mobil-mobil di Indonesia saja yang setirnya itu di posisi sebelah kanan, saya tidak pernah melihat Saifuddin Ibrahim ini nyetir mobilnya sendiri. Pasti bawa supir nih orang ya, pasti bawa supir. Ini menimbulkan tanda tanya besar nih, Saifuddin Ibrahim di dalam mobil ini ya, pegang-pegang setir. Ini Saifuddin Ibrahim cuma gaya-gayaan biar seolah-olah dikira punya mobil, dikira bisa nyetir mobil atau gimana gitu ya. Atau Saifuddin Ibrahim ini sudah menjadi sopir taksi di Amerika. Karena kan donasi sudah saya yakin ya, donasi itu sudah minim teman-teman. Saya yakin donasi itu sudah minim karena yang keluar dari mulut orang ini, dan itu sudah viral ya. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen aja banyak yang menyakitkan hati saya. Alat-alat di gereja saya yang baru saya beli diangkut sama Yopi, Nobin katanya. Aduh, Saifuddin. Atau begini ya teman-teman ya, Saifuddin Ibrahim, tapi menurut saya sih ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, mau pamer sok-sokan ya biar dikira tidak punya masalah, biar dikira enggak berat pikiran, enggak banyak pikiran, itu yang pertama. Terus yang kedua, kemungkinan yang kedua, ya menjadi sopir taksi ya, lontang-lantung di Amerika cari pemasukan, dana merepet. Baik teman-teman, langsung saja ya.
Di video ini teman-teman, Saifuddin Ibrahim ngejekin orang Madura, ngejekin suku Madura. Katanya sekarang ini tidak ada polisi yang dari Madura, katanya. Kurang ajar sekali ini. Padahal yang ngurusi kasus saya ya, kasus saya melaporkan seseorang atas penipuan ya, yang ngurusi kasus saya itu orang Madura loh, polisi loh, kapolseknya itu orang Madura, asli orang Madura ya. Baik teman-teman, kita simak videonya. Ceritanya begini, suatu hari ini polisi Madura dipanggil oleh komandannya. Sini kamu, Dul. Siap komandan. Besok Senin kamu yang akan menjadi komandan upacara, komandan peleton upacara, komandan upacara. Siap komandan. Tapi ingat, jangan salah kayak bulan lalu ya. Kalau kamu salah memimpin upacara besok, maka saya pecat kamu. Oh, siap komandan. Siap komandan. Lalu saudara-saudara, besok pagi Senin sudah siap di halaman polsek itu mengadakan upacara menaikkan bendera merah putih. Nah, dia mulai grogi. Tapi dia sudah siap-siap terus. Sudah latihan untuk penghormatan bendera sang saka merah putih itu. Nah, oleh pembawa acara, penghormatan bendera oleh komandan upacara. Nah, Madura ini si Dul, ya Allah, jangan saya sampai salah memimpin penghormatan bendera ini. Langsung polisi Madura itu bilang, kepada sang merah yang disangka putih, hormat, gerak. Nah ini ya teman-teman, jelas sekali ngaco ya, jelas sekali dusta ini teman-teman, dan jelas sekali merendahkan orang Madura, merendahkan suku Madura ya. Dan tak mungkin rasanya cuma gara-gara salah dalam memimpin upacara lalu kemudian dipecat itu kan. Ini kan Saifuddin Ibrahim saja yang mengada-ada ya. Biar bisa ketawa gitu, biar bisa ketawa, biar dikira bahwa otaknya itu tidak banyak pikiran gitu ya. Padahal mumet ya. Hidup di Amerika makannya gimana, pulang ke Indonesia ditangkap polisi, masuk penjara dan lain sebagainya. Mau menghina azan lagi takut mati mendadak seperti yang beberapa hari yang lalu ya. Serba salah nih Saifuddin Ibrahim ya teman-teman ya. Kasihan, sebetulnya kasihan ya, kasihan sama orang ini ya. Dimarahin oleh komandannya karena dia salah. Mestinya itu kan kepada sang saka merah putih hormat, gerak. Tapi Madura kepada sang merah yang disangka putih, hormat, gerak. Langsung dipecat oleh komandannya, sehingga sampai sekarang nggak ada lagi polisi Madura. Nah, sampai sekarang nggak ada lagi polisi Madura katanya. Padahal tahun kemarin saya itu ditipu oleh seseorang ya, oknum sales dari salah satu perusahaan. Saya laporkan orang tersebut ya ke polsek terdekat, dan kanitnya itu, kanit yang bagian residivis kriminal itu asli orang Madura, asli orang Sampang. Beliau orang Sampang, beliau sangat baik. Jadi Saifuddin Ibrahim ini aduh membuat sesuatu lelucon ya, yang mana
lelucon itu menurut saya adalah ejekan ya. Berdusta terus Saifuddin Ibrahim. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak. Ya, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu, di Kristen aja banyak yang menyakitkan hati saya, katanya. Bangkrut lu Din, gara-gara ucapanmu sendiri, donasi seret, donasi tidak lagi mengalir. Jadinya malam gelap, donasi senyap, malam gelap, donasi senyap. Terima kasih teman-teman ya telah mensupport, telah mendukung channel ini ya, Al Ayyubi TV, channel yang khusus ngompori pendeta gadungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sudah dengar ya bahwa menurut Bang Al Ayyubi, video Saifuddin ya yang ada di posisi setir kiri ya, ada di tempat duduk supir mobil, itu cuman untuk gaya-gayaan, atau kemungkinan kedua dia memang jadi taksi online ya. Karena sekarang donasinya juga sudah sepi. Tadi sudah saya katakan, penghasilan Saifuddin itu ada dua. Yang pertama dari YouTube, dan kedua donasi. YouTube-nya sudah sangat berat, karena memang sudah mulai nggak laku. Untuk YouTube Saifuddin, kita prediksikan itu sebulan masih ada 20-30 juta yang masuk ke rekening Saifuddin ya. Karena ya masih lumayan lah. Ya walaupun udah nggak laku, tapi masih lumayan banyak yang menonton dia. Dan dia belakangan ini cukup rajin. Satu hari bisa posting sampai 4-5 video. Bahkan ya, bisa 5 video satu hari. Yang nonton ada sekitar puluhan ribu juga. Ya mungkin di bawah itulah penghasilan dia mungkin ada di angka 15 juta sampai 20-an kalau sekarang. Ya, mungkin 20 juga bisa lebih, tergantung penontonnya banyakkan dari negara mana. Karena memang YouTube ini sistemnya, kalau yang nonton lebih banyak dari Amerika, penghasilannya lebih tinggi. Satu penonton Amerika sama dengan 8 penonton Indonesia. Satu penonton di Arab sama dengan 5 penonton Indonesia. Indonesia paling kecil. Karena iklan Indonesia kan dibayar lebih murah dibandingkan iklan yang di luar negeri. Karena dianggap Indonesia ini penduduknya lebih banyak, sehingga yang nonton potensinya lebih besar dibandingkan di luar. Terus mata uangnya juga beda ya. Tapi di sini kita harus tekankan ya, YouTube-nya mulai turun dibandingkan dulu. Biaya hidup anaknya masih harus ditanggung Saifuddin. Anaknya 3 orang, yang perempuan masih kecil, tinggal di Indonesia. Itu harus dia bayar. Kalau dia nggak bayar, susternya pasti ngamuk, perawatnya pasti ngamuk, salah-salah anaknya nggak dapat makan. Ya, kalau sempat dia nggak bayar gaji, tentu saja perawat dan baby sisternya ya, itu pasti ngamuk dengan anaknya Saifuddin. Nggak bisa. Harus dibayar tepat waktu, listrik, air, semuanya. Gajinya juga harus tepat, makannya anak-anaknya lagi gitu kan. Makan tuh anak-anaknya. Terus Saifuddin sendiri di Amerika, kan nggak mungkin sampai beli snack, beli minum, beli hal-hal kecil dia minta sama orang, nggak mungkin. Dia pasti keluar sendiri. Rudi Gunawan nggak mungkin ya, pagi siang malam bayarin dia makan terus. Paling bisa bayar pas keluar bareng. Rudi Gunawan juga punya kehidupan sendiri. Nggak mungkin dia terus menemani Saifuddin 24 jam. Jadi pasti Saifuddin juga ada keluar uang sendiri. Dan uang yang dia dapat dari YouTube tentu kurang. Perlu dari donasi. Yang bikin pusing, nah ini. Yang paling bikin pusing tuh donasinya. Donasinya sekarang hancur. Ya. Kenapa donasinya bisa hancur? Karena mulutnya Saifuddin sendiri. Karena video dari Saifuddin yang mengatakan jangan masuk Kristen. Orang Kristen tuh banyak penipu. Orang Kristen tuh jahat. Itu viral. Bahkan media-media sekarang sudah meliput ya, dengan mempertanyakan ini Saifuddin ini agamanya apa sebenarnya. Dia menghujat Islam, tetapi dia juga menghujat Kristen dengan mengatakan orang Kristen penipu. Itu viral. Ya, video Saifuddin itu lagi viral, udah masuk koran, udah masuk berita, sehingga orang-orang Kristen yang ngamuk gitu. Ini Saifuddin kok menghina kekristenan. Mereka jadi marah gitu kan, yang sebelumnya mungkin tiap bulan rutin ngasih duit ke Saifuddin, sekarang nggak mau lagi ngasih duit ke Saifuddin. Karena mendengar video tersebut ya, bahwa Saifuddin menyatakan jangan masuk Kristen. Mereka ini udah setengah mampu setiap bulan ngeluarin duit. Donatur ini ngasih Saifuddin, ngasih misionaris A, misionaris B, misionaris C, ngasih Paul Jang, ngasih Wak Labu, ngasih yang lain, dengan tujuan mereka itu mencari ya umat muslim untuk dijadikan oten-oten, untuk dijadikan domba.
Ya, mereka memperjuangkan itu, tiba-tiba Saifuddin menggagalkan semua itu. Ya, tentu saja mereka marah dong. Ya, tentu saja donatur-donaturnya ini ngambek, marah besar, sehingga ya nggak mau lagi mendukung yang namanya Mbah Udin ini. Ya, kasihan nih si Mbah Udin. Ya, tentu saja dia nggak akan didukung lagi karena dianggap sebagai duri dalam daging. Kamu masa suruh orang jangan mendukung lagi, ya, jangan mendukung eh, pelayanan kekristenan gitu kan, jangan jadi orang Kristen gitu, karena orang Kristen tuh jahat-jahat, bahkan barang dia dicuri. Dan kita berterima kasih ya, dari pihak Muslim sangat berterima kasih atas statement Saifuddin itu, dan statement Saifuddin itulah satu-satunya yang kita anggap masih bisa kita pertanggungjawabkan kejujurannya, karena memang dari ucapan Saifuddin itu nampak kejujuran dari dirinya yang paling dalam, dari hatinya yang paling dalam, menyatakan bahwa orang Kristen itu jahat-jahat dan suka menipu. Ya, dan kita juga lagi mau viralkan satu lagi video, pernyataan Saifuddin yang menyatakan kalau ada gereja yang didemo, ada gereja yang disuruh tutup, itu atas perintah, atas suruhan dari gereja lain. Ini kesaksiannya Saifuddin ya. Dia bilang kalau ada gereja ditutup itu bukan salah umat Muslim, tetapi dari gereja yang lain yang jadi saingannya yang suruh. Jadi itu dari Saifuddin juga yang ngomong ya, pengakuan jujur dia. Dan berkat pengakuan Saifuddin tuh banyak sekali orang memutuskan mualaf sekarang. Kita lihat di mana-mana banjir mualaf, berkat apa? Berkat pernyataan dari Saifuddin ini. Itulah saya bilang, kita di satu sisi harus berterima kasih dengan Saifuddin. Karena berkat Saifuddin banyak orang mau mualaf. Banyak orang Kristen jadi malu. Ya. Mualafnya tambah banyak, orang Kristennya sendiri malu. Sekarang mereka harus tunduk gitu. Kalau Pak Cien Bancai bilang, sama kayak anak babi jalan tunduk dia, malu sama bapak mamanya. Ya, sekarang orang Kristen juga gitu, malu sama pendeta-pendetanya. Ternyata pendetanya, lihatlah, ya, mendiang Pak Mangapul, kerjanya marah-marah, marahin azan gitu, kena azab kalau menurut teman-teman kita. Bahkan sudah masuk neraka kalau menurut pendeta HTD ya, sudah masuk neraka. Terus yang kedua, Muri Wali, ngamuk-ngamuk gitu kan. Baru kita berterima kasih dengan Mbah Udin. Yang berkat Mbah Udin ini, orang-orang Kristen jadi sadar bahwa ajaran mereka ini brutal, jahat, dan tukang maki-maki ya. Bahwa ajaran mereka lah biang kerok dari masalah di dunia dan sumber masalah, ya, karena mereka yang selalu memulai menyerang duluan. Oke, di sini ada bakul kompor. Mungkin langsung aja bakul kompor, kita bentar lagi udah selesai. Oke, sekali lagi kita harus mengucapkan terima kasih buat Pak Saifuddin Ibrahim yang sudah membantu perjuangan kita agar lebih gampang, agar teman-teman Kristen makin mudah tercerahkan, agar mereka sadar ajaran mana yang benar. Jadi makasih buat Pak Saifuddin, teruslah menghibur kami, karena tanpa Saifuddin, bakul kompor tidak bisa menyala, bakul kompor tidak bisa meriah. Jadi kami sangat membutuhkan hiburan seperti Mbah Udin ini. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Dan di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.